codingnya, mau pakai streaming atau mau per paket, di sini yang mengatur. Kemudian lapisan fisik ini terkait dengan media fisik yang digunakan. Kalau fisik itu biasanya ya kalau kita pakai nirkabel berarti tanpa kabel ya, pasti menggunakan frekuensi radio, apakah itu menggunakan teknologi Bluetooth atau pakai Wi-Fi atau pakai inframerah atau pakai fiber. Nah, saya nggak tahu kalian cocoknya kemana. Kalau fiber itu kabel atau cahaya, ya itu sebenarnya kabel tapi di dalamnya cahaya yang membawakan data ini. Tapi karena kita ini ceritanya nirkabel tanpa kabel gitu kan, berarti wireless atau Bluetooth atau inframerah, ya berarti lapisan fisiknya yang kita bahas harusnya cenderung ke tanpa kabel, nirkabel. Kemudian karakteristik dari wireless sensor network itu ada yang paling penting, jangan terlalu boros baterai. Karena apa? Biasanya kan ditaruh di jauh-jauh dari jaringan listrik ya. Kemungkinan sensor-sensor itu baterainya menggunakan baterai yang dicas melalui energi matahari paling gampang kan. Atau kalau di daerah-daerah kutub ya matahari jarang, mungkin pakai energi angin atau energi laut, apalah yang ada di sana itu. Gitu. Nah, makanya disetting untuk jaringan wireless sensor ini jangan terlalu boros daya listrik. Dibuat sekecil mungkin alatnya biar tidak terlalu boros. Kemudian kapasitasnya kalau bisa sih gede kapasitasnya, tapi karena bentuknya kecil ya makanya perlu dikirim ke jaringan untuk datanya itu disimpan di luar, tidak menyimpan ke alat itu. Salah satu contoh HP pun, smartphone yang segede smartphone juga tidak bisa diinstal aplikasi yang besar kan. Misalnya server database Postgre atau MySQL, nah itu nggak bisa disimpan di smartphone meskipun sudah pakai space yang paling gede, nggak bisa, tetap kapasitasnya kecil. Apalagi wireless sensor ini kapasitasnya kecil, makanya perlu jaringan untuk menyimpan data. Kalau misalnya datanya itu secara periodik setiap waktu harus disimpan, misalnya suhu setiap hari, jam pagi, jam siang, jam sore, jam malam, atau mungkin jam pagi itu dari jam 6 sampai jam 8, kemudian jam 8 lebih sampai jam 10, jam 10 lebih sampai jam 12. Nah, itu dicatat suhunya. Nah, itu membutuhkan kalau itu tiap hari ya butuh data besar dan tidak bisa disimpan di dalam alat ini, maka perlu dilemparkan keluar untuk penyimpanannya. Beberapa mobilitas node dan heterogenitas node. Ini maksudnya masing-masing pabrik dari node wireless sensor ini sangat bervariasi, maka diperlukan suatu standar untuk biar bisa connect. Kalau misalnya sensor nirkabelnya itu beda merek, biasanya dikoneksikan agak susah kalau standarnya beda atau kalau pabriknya beda. Makanya paling gampang kalau misalnya kita pengen menyambungkan beberapa node itu menggunakan pabrik yang sama. Kalau beda-beda pabrik biasanya agak kesulitan, meskipun mereka sudah menerapkan standar yang sama.
Misalnya frekuensinya 2,4, sama-sama 2,4. Kalau saya mencoba jaringan nirkabel itu kan, menembakkan dari point to point, antena 1 ke antena 2. Kalau misalnya yang antena 1 menggunakan mikrotik 2,4 GHz, kemudian yang satunya pakai ubiquiti, sama-sama frekuensi 2,4, itu ditembakkan tidak bisa nyambung. Itu pernah saya coba. Nah, itu salah satu heterogenitas. Ya, kita harus hati-hati di sini ketika kita mau menyambungkan beberapa node. Kemudian skalabilitas untuk distribusi skala besar ini juga perlu kita perhatikan. Karakter dari WSN salah satunya adalah mendistribusikan data berskala besar. Kemampuan untuk memastikan kondisi lingkungan yang ketat. Kondisi lingkungan yang ketat tadi sudah ya, misalnya pengukuran suhu. Tidak boleh misalnya tanaman. Nah, tanaman ini membutuhkan suhu sekian. Nah, kalau terdeteksi suhunya panas, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu tergantung rancangannya, apakah disemprot atau disiram dengan air atau dikipasi misalnya gitu. Mudah digunakan, desain lintas lapisan. Mudah digunakan, jelas, nggak usah saya jelaskan. Kalau bisa petani-petani, kalau misalnya, atau dokter-dokter, perawat-perawat yang menggunakan alat-alat sensor network itu tidak merasa kesulitan untuk menggunakannya. Desain lintas lapisan ini tadi ada beberapa lapisan, dari yang paling bawah lapisan fisik, kemudian yang kedua itu lapisan data link, yang ketiga lapisan network, jaringan, dan seterusnya sampai lapisan communication layer atau application layer yang paling atas. Kemudian ini arsitektur dasar global ya, ini masih global, di mana sensor 1, sensor 2, sensor 3 ini saling berhubungan. Ini wireless sensor ya, saling berhubungan. Kemudian kalau misalnya sensor 2 atau sensor 3 itu mau ngirim ke luar, itu berarti harus menggunakan sensor 1 untuk perantarannya keluar itu. Jadi sensor 2, sensor 3 nggak bisa ini langsung mengirimkan ke gateway, sync node. Nah, ini sering disebut dengan gateway. Nanti akan melemparkan ke luar. Nah, jaringan sensor network sebenarnya sebatas ini ya, sebatas ini aja yang kita bahas. Kalau misalnya sync node ini keluar sudah, nanti larinya ke IoT, Internet of Things ya. Wireless sensor network ini sebagai thing-nya, sesuatunya di situ. Nah, sehingga ketika sync node ini keluar, ilmunya sudah masuk ke IoT, Internet of Things. Nah, makanya untuk wireless sensor network itu kalau sudah berhubungan dengan dunia luar, harusnya tidak akan lepas dengan yang namanya Internet of Things. Wireless sensor network sebagai thing-nya di sini. Gitu ceritanya. Kemudian nah ini lebih gede lagi ya jaringannya. Ini sensor node. Ini target, ini semuanya wireless sensor ya, semuanya ini. Nah, kalau misalnya kita pengen ke luar atau biar bisa dikendalikan dari user, maka harus melalui sync node ini. Ini sebagai gateway-nya, pintu keluarnya untuk bisa tersimpan ke cloud. Nah, ini internet ini nanti di sini ada cloud sebenarnya. Cloud, semua data yang dibaca oleh sensor ini, satu misalnya sensor suhu, yang satunya sensor kelembapan, satunya sensor curah hujan, sensor apalagi ya, getaran, sensor kamera. Nah, semuanya datanya keluar melalui sync node ini menuju cloud ini, dan baru bisa dipantau atau dikendalikan oleh user. Ke user ini bisa auto ya, auto send atau warning gitu, atau langsung tampil di layar. Nah, tersatlah nanti desain kalian. Nah, wireless sensor network itu yang di kotak-kotak kayak apa ya, kayak awan ini, dilingkari ini.
setelah keluar dari sync node gitu ke cloud, maka ini sudah larinya ke IoT, Internet of Things. Nah, saya nggak tahu di kalian belajar Internet of Things apa tidak. Harusnya belajar juga. Tapi biasanya kalau belajar Internet of Things di sini sensornya hanya satu, paling enggak 2 atau 3 lah gitu. Tapi ya sudah, nggak masalah. Dan itu bisa jadi Internet of Things bukan wireless, bisa kabel juga yang dilarikan ke sana. Tapi kalau wireless sensor, nah semuanya ini tanpa kabel ya di sini ya. Sama dengan gambar yang di sini, sensor-sensor field yang tersebar di mana-mana ini, sensor node, kemudian ini ada sync, kemudian ke cloud. Sama dengan ini, penjelasannya sama. Hanya gambarnya aja yang beda. Ini skenario penggunaan wireless sensor network. Ini sudah memulai IoT bener ya, karena di sini ada pemrosesan, ada penyimpanan, ada analisis, ada kesalahan misalnya kayak gitu, tercatat semuanya di cloud di sini, sehingga ini penggunaan atau pemanfaatan lanjutan setelah wireless sensor network di sini ya. Ini kan sensor field yang kedua, ini yang sensor field yang ke-1, item-item ini base stationnya atau sync-nya tadi, gateway yang ke cloud. Jadi wireless sensor network di sini kalau pengen dianalisis, pengen disimpan, pengen dilihat kesalahannya, kemudian pengen diproses lanjut, maka pemrosesannya, penyimpanannya, kemudian analisisnya berada di luar dari jaringan sensor di sini gitu ya. Nah, ini sudah ke IoT, Internet of Things. Ini gambar yang lain, sama dengan tadi sebenarnya, gambar yang lain aja. Kita punya sensor-sensor yang ada di kesehatan untuk memonitor kesehatan. Ini nggak kelihatan ya. Di tempat saya ini nggak kelihatan, ketutup zoom-nya itu. Kemudian ada untuk monitor mesin, kemudian untuk memonitor pengiriman, jasa pengiriman, ini SIP. Ini semuanya berada di lapangan yang terkoneksi dengan wireless itu ya, dikoleksi. Kemudian ini sync-nya tadi, ini yang mengantarkan keluar semua jaringan-jaringan wireless itu nanti koneksi sini, sync-nya di sini, kemudian dikirim keluar, disimpan lebih jauh, diproses. Jadi ini ada 2 layer ya, ada data acquisition network dan data distribution network. Data acquisition ini boleh dikatakan jaringan network yang tugasnya itu mengumpulkan data. Sedangkan di bawah ini data distribution network ini mendistribusikan, mengolah, menyimpan, menganalisis yang tadi di daerah sini nih. Gitu. Ada server, kemudian ada wifi, printer, online monitoring, pakai HP, pakai PC, pakai HP, smartphone, pakai laptop, pakai ini PDA. Kalau sekarang PDA udah nggak ada ya. Personal data assistant ini. Dulu terkenal zaman saya kuliah awal-awal tahun 2000-an. Kemudian ini sebenarnya, tadi itu data acquisition network dan data distribution network itu dua layer ini, data acquisition network dan data distribution network. Kemudian ini penjelasan monitoring dan sistem kontrol dilakukan oleh manajemen center. Ini penjelasan yang tadi, hanya membedakan yang kelompok pengumpul data dan kelompok mendistribusikan, menganalisis dan mengolah. Ini gambaran gambar yang lain lagi ya. Sensor-sensor tadi, kalau tadi kan digambarkan di awal tadi, ini sensor-sensor, ini sync-nya, kemudian ini server layer disimpan di cloud tadi, ini yang ada di cloud, diproses, dianalisis,
kemudian apa tadi ya, dilihat kesalahannya. Nah, yang melihat, yang menganalisis itu dari sini, hasil analisisnya dilihat, oh action selanjutnya apa, nah ke sini kemudian dikirimkan ke sini. Karakter wireless sensor network, oh ini tadi sudah, cuman ini lebih banyak ya, daya jangan terlalu boros, kemudian harus tahan terhadap kondisi lingkungan. Jadi kalau misalnya kita berada di daerah pantai, kita mau masang alat di sana, ya jangan pakai besi ya, karena apa? Udaranya di pantai itu mengandung garam. Nah, terus besi itu mudah berkarat, misalnya kayak gitu, kondisi lingkungan yang harus kita ketahui. Mobilitas dari node dan topologi jaringan dinamis, kadang dipindah-pindah. Kemudian kemungkinan kegagalan komunikasi atau kesalahan operasi, nah ini perlu dicek apakah salahnya itu di settingan atau protokol yang berbeda atau device dari pabrik yang berbeda, misalnya kayak gitu. Heterogenitas tadi sudah, jumlah node dalam wireless sensor network bisa diperbanyak. Yang membatasi jumlah adalah bandwidth dari gateway. Nah, kalau menggunakan WiFi, bandwidthnya bisa tidak terbatas. Yang penting tidak nabrak dengan Kominfo. Tapi kalau frekuensi 2,4 semuanya gratis. Kalau jarak dekat mungkin bisa disetting menggunakan Bluetooth, tapi jaraknya ya sekitar 5 sampai 10 maksimal meter. Karena Bluetooth kan kapasitasnya segitu. Penerapan wireless sensor network bisa untuk memonitoring area, bisa di sawah maksudnya gitu ya, bisa di pasar, di jalan umum menggunakan kamera misalnya gitu. Monitoring keadaan lingkungan, oh ini di sungai misalnya, di sawah, di rawan gempa misalnya, di pertanian, di rumah pintar. Kemudian untuk kesehatan, wearable yang dipakai di tangan mungkin. Kemudian ada kendaraan automobil yang bisa untuk mobil bisa mengemudi sendiri. Tanpa ada sopir, mobil bisa, harus tinggal kita pencet mau kemana, oh ke titik ini misalnya itu. Mobil akan jalan sendiri tanpa nabrak-nabrak, tanpa masuk jurang. Automobil. Nah ini kerjaannya kalian nanti untuk memasang sensor-sensornya di mana. Untuk tugas kalian membuat mobil bisa ngerem sendiri ketika mau nabrak, misalnya ya, pakai miniatur. Nah itu udah bagus ya. Tugas akhir, TA-mu, skripsimu. Jadi robot mobil yang bisa nanjak, turun itu ngerem, jalan tikungan belok, kemudian mau parkir. Nah itu udah luar biasa kalian pakai wireless sensor network ini. Kemudian dikasih kamera posisinya di mana. Ini sama dengan yang tadi, cuman lebih indah dari tampilan aja. Jadi ditaruh di mobil tadi ya, untuk automobil tadi. Kemudian di sini untuk agriculture, pertanian, sensor suhu, kelembaban, pH, baik pH tanah maupun pH air, pengairan itu. Ini ada critical military mission. Kemudian ada in-house monitoring, rumah pintar atau kesehatan. Ini ya rumah pintar di sini ternyata. Intelligent home application. Smart building monitoring terkait dengan keamanan gedung ini. Oh gedung ini miring, oh gedung ini retak, oh gedung ini ya tergantung yang sensor kita pasang, mau gedung ini mau di monitor apanya itu. CCTV, kamera. Gambar yang kanan ini juga sama dengan yang di sini. Kita konektivitasnya menggunakan Bluetooth atau WiFi.
Kemudian ini wireless sensor network skenario 1. Oh, ini ditaruh di sawah, misalnya persawahan. Di skenario 2 ini di gunung yang gunung berapi mudah meledak, atau di sungai bencana alam. Di sini di industri, kawasan industri. Di sini end user yang mungkin di mana nih, di pemerintahan atau di mana yang smart city jadinya itu. Semuanya tergabung, kemudian datanya ada di server database di cloud. Itu kemudian ini penerapan di bidang pertanian. Di sini ada tanaman-tanaman yang di sekitar tanaman ini ada apa? Sensor, wireless sensor networknya di tanaman ini, entah itu kamera untuk deteksi daunnya, untuk deteksi pH tanah, pengairannya, kemudian nutrisinya, dan pupuk-pupuknya. Nah, itu semuanya dipantau oleh jaringan sensor network, kemudian semuanya akan ditransmisikan melalui antena di sini ya. Di sini otomatis sebagai SYNC-nya tadi atau gateway-nya untuk bisa dikirim kemana-mana. Ini ya, dikirim ke cloud dulu, baru bisa diakses oleh piranti-piranti yang ada di smartphone maupun yang ada di laptop di rumah misalnya. Kalau ini nggak ke cloud ya, tapi ini ke rumah nih, ke mungkin ini di pusat datanya atau pemilik petaninya. Jadi petani sudah bisa melihat bagaimana lombokku, tanaman sabeku, tanaman apa di sawah tanpa harus pergi ke sawah. Karena ada kameranya yang memantau di sini juga. Oh, ada banyak tikus, oh ada banyak hama, daunnya ada bintik-bintik apa di situ. Nah, nanti ada sensor lain yang untuk kalau ada bintik-bintik daunnya ada ini, semprotkan ini misalnya kayak gitu. Nah, ini tergantung dari rancangannya. Semuanya datanya ditaruh di server di rumah, koneksinya menggunakan GPRS. Berarti ini masih teknologi lawas banget ya kalau pakai GPRS. Tapi kalau misalnya adanya cuma GPRS ya mau tidak mau ya harus pakai ini ya. Tapi kalau sekarang kan GPRS kayaknya sudah nggak ada, WiFi sudah banyak di sini. Kalau enggak ya kita buat jaringan sendiri nanti pakai LoRa gitu kan. Kalau jaraknya dekat antara area pertaniannya dengan sini ya bisa pakai WiFi untuk mengirimkan ke sini. Kalau GPRS biayanya lebih mahal. Itu kemudian udah selesai dah. Ada pertanyaan mungkin itu terkait dengan arsitekturnya. Tapi saya harusnya masuk ke teknis ya nanti ya. Karena untuk sarjana S1 itu harusnya kalian bisa mengimplementasikan ini ke masyarakat. Jadi harapan saya sih tidak hanya sebatas jaringan sensor network, tetapi bisa dikoneksikan ke IoT, Internet of Things tadi. Sudah dapat IoT kan mata kuliah? Semester depan, Pak. Semester depan, Pak. Oh, semester depan. Nah, berarti sekarang fokus untuk jaringan sensornya, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data suhu setiap waktunya, tergantung settingannya kita mau nyimpan suhunya berapa menit, berapa jam misalnya gitu. Itu berarti minggu depan kita akan ngobrol masalah sensor dulu ya, sensor-sensor, kemudian minggu depannya bagaimana sensor ini bisa kita olah untuk mengambil data. Namanya akuisisi tadi, akuisisi data menggunakan sensor. Mikrokontrolernya yang sering kalian pakai apa? Karena wireless sensor network tanpa mikrokontroler ya tidak bisa kerja. Harus ada kontrolernya. Kontrolernya dibuat semini mungkin, sekecil mungkin, bahkan sampai dikatakan mikro.
pakai apa yang sering kalian pakai? Raspi, Arduino yang sering kalian pakai aja? Atau belum pernah? Belum pernah, Pak. Ini baru masuk belajar untuk yang Arduino. Pemrograman? Dari? Baru masuk yang pemrograman Arduino. Pemrograman apa? Nggak jelas. Baru belajar pemrograman Arduino. Oh, Semester. berarti kalian sudah punya Arduino? Secara bentuk fisik sih belum, Pak. Baru simulasi aja di Proteus kayak gitu. Oh, di Proteus dulu ya. Oh, di Proteusnya ada sensor-sensor nggak, Mas? Buat simulasi juga berarti. Sekalian ya. Sekalian kalau misalnya IoT nanti mau merealisasikan rancangan ya berarti kalau ini saya sudah mencoba untuk menyiapkan secara ini sensor tapi bukan sensor sini, ini WiFi ya, WiFi kecil yang nanti disambungkan ke Arduino. Jadi Arduino kalau kita pakai yang yang kuno misalnya gitu kan belum ada WiFi-nya, perlu ada modul ini. Tapi kalau kita pakai Node MCU sudah ada itu modulnya untuk WiFi, sehingga tidak perlu nambah. Cuman dia mungkin nggak terlalu kuat. Frekuensinya juga lumayan, pakai 2,4 itu. Jadi sudah banyak saya siapkan kalau misalnya nanti pengen kita mencoba. Ini juga sudah ada kameranya. Tapi ini nggak pakai Proteus ya, tapi ini real alat, meskipun murah-murah ya, kalau nggak salah ya 80 ribuan ya. Untuk coba-coba nggak masalah. Itu ya berarti nanti mudah-mudahan di Proteus ada sensor-sensor juga, kita bisa mencoba untuk simulasi menggunakan Proteus. Kalau saya sih belum nyoba sensornya, paling untuk rangkaian elektronika aja. Proteus berapa? 8? 8, Pak. Oh ya. Proteus itu open source ya? Apa bayar, Mas? Open, Pak. Open ya. Berarti aku download juga install Proteus kalau hadisnya cukup. Kemarin saya install MATLAB kayaknya habis ya, space hadisku MATLAB luar biasa. Saya punya 20 giga space, setelah install MATLAB tinggal 9 giga. Waduh, berat. Tapi ya nggak apa-apa. Ada pertanyaan ini terkait dengan arsitektur jaringan sensor network, jaringan sensor nirkabel. Kalau nggak ada ya selesai. Pesan saya di Proteus tolong dicari ada sensor-sensornya enggak. Kalau ada langsung dicoba. Saya nanti dikasih tahu. Kalau sensor sih ada, Pak. Cuma penghubungannya kalau nirkabel gitu nggak tahu itu bisa apa kayak. Oh iya ya. Itu langsung dihubungkan kayak kabel-kabel gitu kan. Iya. Saya tahu. Susah ya. Sebenarnya ada yang bisa digunakan untuk simulasi, Mas. Simulasi. Nah, yang aku kirim di WA tadi itu kan simulasi, Mas, untuk wireless sensor, Mas. Cuman kebanyakan di Linux ya, nggak di Windows. Yang tadi itu ya, di WA tadi baca nggak itu? Baca, Pak. Ya, Pak, baca. Nah, itu simulasi sensor network.
Pengenku sih saya nggak simulasi tapi real ke lapangan, real ke alat. Ini ada di Jogja atau di mana? Ada yang di Jogja juga. Kalau misalnya dibuat kelompok real ya, bareng-bareng beli Arduino. Nggak ada. Di rumah sendiri-sendiri bolehlah beli Arduino itu pakai apa yang online. Kalau masih punya uang, tapi kayaknya masih lah, uangmu bapakmu kan banyak. Gitu. Nggak ada pertanyaan ini. Presensi jangan lupa ya. Tadi siang sudah saya kirim di WA presensinya. Kayaknya kemarin ada yang ketinggalan ya. Siapa yang ketinggalan? Aku lupa ya. Belum tak. Pak kemarin Pak. Oh gitu ya. Berarti dimasukkan ya. Ya Pak, siap, Pak. Tak coba masuk di SIA. SIA presensi yang jaringan nirkabel, jaringan sensor nirkabel kelas A. Pertemuan kemarin berapa nih ya? 1, Pak. Baru pertama Pak. Baru. Ya, ini berarti yang nggak hadir hanya Alvin Rahma Mauluda. Ya Pak, saya Pak. Oke, kita posisikan ke hadir berarti ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Simpan. Berarti sekarang bisa ngecek ya. Kalau misalnya di SIA minggu pertama hadir itu di SIAmu kelihatan apa Mas? Baru ngecek Pak, bentar Pak. Yang lain ada pertanyaan? Oh, kita foto-foto dulu ya sebelum live. Setelah foto kalau nggak ada